Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu tim penilai reviewer KDRK penelitian 2023. Izinkan kami memaparkan judul kami, yaitu pengembangan olahan komoditi strategis unggulan nasional padi, jagung, dan kelapa sebagai lokomotif ekonomi kawasan di Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah 2023. Dengan tim pengusul dari 3 universitas, yaitu UNG sebanyak 20 tim peneliti pengusul, kemudian dari Universitas Tadulako sebanyak 9 tim pengusul, kemudian dari Universitas Samratulangi sebanyak 21 tim ahli pengusul, sehingga totalnya menjadi 50 tim ahli pengusul itu. Kemudian kami didukung oleh 2 legal standing, yaitu keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kemenristek RI. Yang kami dapat sampaikan itu problem yang kami sampaikan, yaitu pertama, isu pangan yang berkontribusi terhadap inflasi nasional saat ini. Dengan kegiatan ini kita harapkan akan meningkatkan produksi pangan nasional sehingga berdampak terhadap devisa negara ke depan. Masalah yang kita hadapi yaitu adanya produksi dan produktivitas padi, jagung, dan kelapa itu sendiri yang masih rendah, diversifikasi produk olahan masih rendah, kelembagaan petani dari sisi kapasitasnya juga masih rendah, kapasitas UMKM terutama pelaku UMKM itu sendiri yang masih di bawah kemampuannya, kemudian bagaimana daya serap pasar itu sendiri. Kemudian kerawanan pangan dan stunting terutama di isu kesehatan. Yang dapat kami sampaikan pula kontribusi komoditi strategis unggulan nasional, yakni bagaimana resource and development komoditi jagung, padi, dan kelapa dalam ketahanan pangan nasional khususnya di wilayah 2 Sulawesi. Berikut roadmap inovasi KDRK kolaborasi UNG, UNTAD, Unsrat ini mengandung pertama track record sebelumnya pada tahun 2022, kemudian program MBKM Kemenristek Dikti, kemudian ketahanan pangan 2022, dan hari ini yaitu saat ini kami mengusulkan kolaborasi 2023 antara UNG, UNTAD, dan Unsrat sesuai dengan yang telah kami sampaikan sebelumnya. Kemudian hasil yang dapat kami harapkan nanti dalam kegiatan ini yaitu berupa kegiatan good agriculture practice dan smart eco farming, yaitu tentang pertanian berbasis organik dan ramah lingkungan, ketersediaan bahan baku terutama untuk bahan baku padi, jagung, dan kelapa itu untuk bahan olahan dan pangan berkelanjutan. Di sisi lain juga kita akan melakukan pemanfaatan limbah pertanian antara integrasi ternak dan usaha tani pupuk organik, pemanfaatan limbah pertanian sebagai silase, amoniasi, dan manfaat usaha tani lainnya. Kemudian untuk industri atau manufacturing dan UMKM pengembangannya yaitu diarahkan kepada produk jagung untuk menjadi beras analog, produk roti, dan produk mie jagung prebiotik. Kemudian untuk padi terjadi peningkatan produksi beras organik termasuk paladang, kemudian juga kelapa terutama untuk produk utama dan turunannya. Di sisi agrobisnis yaitu optimalisasi pemasaran, digitalisasi, dan penguatan kelembagaan UMKM pangan. Sedangkan manfaatnya yaitu petani, UMKM masyarakat, perguruan tinggi, mitra pemerintah, dan mitra kita dari dunia usaha dan dunia industri. Luarannya yaitu penyusunan artikel dan luaran berupa buku dan HKI. Adapun inovasi KDRK kolaborasi yaitu yang pertama yaitu inovasi jagung akan diarahkan kepada praktek pertanian yang baik, ramah lingkungan, inovasi beras analog, peningkatan pendapatan petani hingga mencapai 35%, inovasi implementasi IP-nya sampai 400, kemudian produk jagung meningkat hingga 200%, modifikasi tepung jagung peningkatan kualitas dan kuantitas 50%, produk prebiotiknya yaitu peningkatannya sampai 55%, limbah jagung dengan ternak yaitu silase dan jerami jagung untuk unggas, peningkatan bobot ternak sampai mencapai 0,5 kg per hari berat badan sapi itu sendiri, kemudian penurunan kolesterol pada ayam broiler dan provitamin A pada ayam petelur. Sedangkan untuk inovasi padi sawah dan padi ladang yaitu eco farming, produk padi
peningkatannya sampai 30% dan bisa panen sampai 3-4 kali setahun. Kemudian industrialisasi dan olahan pangan berbahan dasar padi, pertanian berbasis organik, manfaatnya untuk kesehatan, dan tentulah limbah padi juga akan kita manfaatkan untuk menjadi rami dengan ternak amoniasinya, peningkatan bobot ternak sampai 0,5 kg per hari, sekam dan pengawetan telur. Dan untuk inovasi kelapa, yaitu modernisasi peralatan integrasi pengolahan kelapa, peningkatan efektivitas produk kelapa sampai mencapai 50%, kemudian perluasan pasar ke luar negeri, pangsa pasar peningkatannya sampai 50%, kemudian produk diversifikasi, peningkatan jumlah produk olahan turunannya kelapa sekitar 30 produk, yang selama ini masih 20 produk antara Sulawesi Utara, Gorontalo dan Sulawesi Tengah. Kemudian integrasi kelapa dengan jagung, yaitu pemanfaatan bungkil kelapa dapat digunakan sebagai pakan ternak. Sedangkan untuk agrobisnisnya, yaitu komunitas marketing digital sampai 62 UMKM atau IKM dan kelompok tani, yaitu tersebar di Sulawesi Utara, Gorontalo dan Sulawesi Tengah. Kemudian peningkatan pemasaran dan aktivitas ekonomi hingga 30%, penguatan kelembagaan dan UMKM kepada masyarakat, petani, peningkatan nilai tukar petani hingga meningkat sampai 5%, dan pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian yaitu 2%. Adapun manfaat dan dampak, yakni manfaat petani dalam hal ini produk dan pendapatan, manfaat untuk Dudi dan UMKM dalam hal ini peningkatan pendapatan dan pasar, akses pasar, kemudian manfaat pemerintah selaku pengambil keputusan dan perguruan tinggi dalam hal ini untuk indikator kinerja utama yaitu 1, 2, 3, 5, dan 6 yang kita gabung itu dalam pentahelix ketahanan pangan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.